agak kaget juga, tapi saya garis bawahi berarti tidak mengkhawatirkan buat partai Golkar. Lah, Golkar dari dulu kan sejak lahirnya ya masih golongan karya sampai menjadi partai, bahkan jadi partai itu jadi sasaran. Bagaimana Bang Akbar ketika itu dilempari batu di Jawa Timur, mobilnya seperti apa, tapi pada waktu itu justru Golkar jadi menang. Nah, setelah itu pemilu tahun 2009 tetap nomor 2, pemilu tahun 2014 nomor 2, 2019 nomor 2, 2024 juga tetap nomor 2. Jadi kan tidak perlu ada kekhawatiran. Kenapa? Karena partai Golkar ini tidak tergantung kepada perorangan. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman ini masalah ideologi. Karena semuanya gitu. Ya kembali kepada ideologi, kembali kepada nasionalisme, dan ini senantiasa disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo menyampaikan bahwa pemimpin ke depan itu mutlak memiliki patriotisme, nasionalisme, dan tentu juga religiositas. Itu penting. Nah ini kan semuanya kan itu, dan itu menjadi statistik nomor 1 kan. Jadi artinya adalah bahwa apapun bentuknya, mau ada pelatihan mau apa, intinya adalah bagaimana generasi ini ke depan itu betul-betul memiliki patriotisme, bau tanggung jawab, memiliki sesuatu keberanian, kejujuran, keadilan. Patriotisme itu harus tercermin seperti itu. Demikian juga misalkan nasionalisme, rasa bangga terhadap ya negara, tanah air, dan lain-lain sebagainya. Nah kemudian ada religitas, ya ketuhanan yang Maha Esa, itu juga penting. Nah kalau ini semua sudah ada di dalam dada, dalam pikiran generasi muda, yang dalam teori itu disebut motivasi intrinsik, maka pasti mereka itu mau mati demi untuk bangsanya, berjuang untuk rakyat. Nah ini selalu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah sehingga apapun bentuknya nggak ada masalah. Tetapi mestinya ini juga nanti memang pelaksanaannya di samping akan sebaiknya kalau ini secara nasional, lalu nanti pelaksananya seperti apa itu sangat tergantung kepada ciri karakter daerah masing-masing, karena tentu beda-beda. Ya ini akan tetapi intinya itu, dan ini sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, dan saya kira memang ini mutlak, dan saya punya keyakinan Pak Prabowo sebagai seorang prajurit yang luar biasa dan juga sudah punya pengalaman luar negeri. Ini dia melihat tantangan ke depan. Untuk mempertahankan tantangan ke depan ini, maka perlu patriotisme ini, perlu nasionalisme ini. Caranya bagaimana? Nah itu barangkali nanti tentu macam-macam ya. Tetapi kalau ada kebijakan secara nasional, ya kalau dulu itu kan ada yang ada mahasiswa itu yang ada apa itu? Kayak dari Sulsel itu, siapa dulu itu? Tarpatnas. Bukan Tarpatnas. Ada mahasiswa itu bukan wajib militer, tetapi Menwa dulu ada kan, kemudian ini kan semua. Jadi sebenarnya kan itu loh persoalan, tapi persoalannya ini loh yang harus dimiliki, dan ini loh kenapa? Karena ke depan ini pergaulan dunia semakin terbuka di mana-mana, dan pasti nanti di situ ada gesekan-gesekan ideologis, saling mempengaruhi dan lain-lain sebagainya. Dan ketika itu nanti harus jelas bahwa generasi muda Indonesia, pemimpin Indonesia memperjuangkan dan mencerminkan identitas ciri karakter Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa. Ini loh yang pokok, ini yang pokok itu, ya. Apalagi terakhir dari saya Pak, ini kan hari ini yang cukup menjadi perhatian berita hari ini ada apa tuh? Ada ya, katanya wacana Pak Jokowi mau. Iya, ada begitu. Oh, ya malah kita belum tahu, tapi kan selama ini kan katanya berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan, tapi kalau ada begitu ya namanya warga, apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan, ya tergantung beliau kan. Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga. Kenapa? Karena tadinya ini kan ramai terus dengan Golkar, dengan apa dan lain-lain. Tapi kalau ada berita begitu tentu ya kita tentu kembalikan kepada beliau. Ya kalau memang itu menggunakan haknya sebagai warga negara ya untuk mendirikan, saya kira pasal berapa itu Pak Pangga? Kan ada itu. Jadi tapi kan dengan beberapa isu beberapa waktu belakangan berkali-kali Jokowi bahkan anaknya dibilang mau masuk bergabung. Nah itu yang saya katakan, begitu tanya kan baru loh kok begitu. Ya selama ini kan berproses katanya ini. Ya kalau ya udah kan tidak bisa dipaksa juga. Kan lah begitu. Yang namanya berpartai itu kan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis, karena itu kan yang pokok.
Kalau ya dan ideologi Golkar kan jelas Pancasila, dan Golkar ini juga lahir sebagai reaksi terhadap gerakan komunis pada waktu itu yang ingin mengganti Pancasila. Jadi ini tidak bisa tawar-menawar di sini kan? Ya, kemudian visi misinya misalkan seperti apa, itu kan jelas juga di dalam doktrinnya. Bagaimana karya kekaryaan, metodologi pendekatannya juga semua jelas. Jadi ini kan apalagi Golkar ini adalah partai terbuka. Golkar ini adalah milik rakyat Indonesia sehingga siapa saja yang mau masuk nggak ada masalah. Ini bukan milik kelompok, bukan milik keluarga, bukan, dan ini semacam apa namanya? Kalau PT itu sudah TBK. PT, ya TBK, dan apa itu sudah terbuka itu apa namanya itu? Ya go public. Ini Golkar, ini go public siapa saja. Ini buktinya Pak Bahlil sekarang jadi Ketua Umum DPP Partai Golkar dari Papua. Saya jadi Sekjen Golkar selama 8 tahun dari Sulawesi, dari kampung. Bukan anak pejabat. Gitu loh, inilah hakikat Golkar. Golkar adalah milik rakyat, ya dari partai terbuka, ya, dan karena itu siapa saja, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada berita itu ya agak kaget juga, karena selama ini kan diramaikan terus bahwa bagaimana Golkar tiba-tiba ada berita begitu, tetapi tentu kita di Golkar juga tidak bisa menghalangi, karena setiap warga negara Indonesia adalah punya hak Tadi Bapak untuk berserikat. Tadi Anda sempat sebut kagak kaget juga, tapi saya garis bawahi berarti tidak mengkhawatirkan buat partai Golkar ini. Lah, Golkar dari dulu kan sejak lahirnya ya masih golongan karya sampai menjadi partai, bahkan jadi partai itu jadi sasaran. Bagaimana Bang Akbar ketika itu dilempari batu di Jawa Timur, mobilnya seperti apa, tapi pada waktu itu justru Golkar jadi menang. Nah, setelah itu pemilu tahun 2009 tetap nomor 2, pemilu tahun 2014 nomor 2, 2019 nomor 2, 2024 juga tetap nomor 2. Jadi kan tidak perlu ada kekhawatiran. Kenapa? Karena partai Golkar ini tidak tergantung kepada perorangan. Kebesaran Golkar adalah karena dibangun atas asas ideologi yang diperkuat oleh sistem dengan kepemimpinan yang kuat. Ini jelas kan Golkar itu. Basisnya adalah ideologis, ya, kemudian ada sistem, ya, konsep yang diperkuat oleh strong leadership, kepemimpinan yang kuat. Itulah Golkar. Jadi ketergantungan kepada individu tidak. Gitu loh, siapa saja. Ya, inilah hebatnya Golkar di situ. Karena itu yang saya katakan tadi, kebesaran Golkar, dan Golkar dulu dilahirkan bukan hanya pertimbangan rasional objektif, pertimbangan ideologis, pertimbangan sosiologis, tetapi pendiri Golkar ini memiliki intuisi yang sangat kuat melihat ke depan, dan ada jaminan bahwa Golkar dalam kondisi apapun pasti tidak hanya eksis tetapi survive. Bang, terkait ini Bang, terkait Orang juga semua kalau dikait-kaitkan berarti kan tidak terkait. Dan kalau ia kan dikait-kaitkan, dicoba ditarik-tarik. Nah, itu yang saya katakan, salah satu faktor mengapa Indonesia ini tidak maju, karena kita tidak lagi mengamalkan Pancasila. Pancasila itu solidaritas sosial. Sejatinya kita senang melihat ada kader-kader muda maju, tetapi sebaliknya terjadi. Ya, susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Nah, artinya, karena itu olah mengolah, terjadi politiking. Nah, inilah sebenarnya apa hubungannya dengan ketua umum saya dengan oplosan itu. Jadi Menteri SDM aja tahun 2004, peristiwa itu 2003. Dan nanti akan dilihat mulai daripada 2019, 2020, 2021, 22, 23. Ya, Ketua Umum Golkar, Bung Bahlil Lahadalia menjadi Menteri SDM itu pada akhir 2024. Lalu mau dikaitkan apa? Nah, ini aja, artinya apakah tidak ada olahan lain? Gitu loh, kalau mencari olahan lain ini agak cerdas dikit. Itu kan lebih baik. Kalau tidak cerdas, artinya tidak cerdas, tidak faktual, tidak logik. Kalau hanya sekedar politik, kan semua juga orang tahu bahwa posisi Pak Bahlil sekarang itu memang ya di Kim juga itu jadi sebagai Menteri SDM, dan memang di situ juga menjadi perhatian orang, menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar dari Papua dan masih anak muda juga jadi perhatian karena berada pada epicentrum politik kenegaraan, kebangsaan. Nah, kalau itu yang jadi persoalan, kacau. Kapan Indonesia maju kalau caranya begitu itu loh. Mestinya kan kalau mau Indonesia maju
Ada putra bangsa terbaik dari Papua, dari manapun Republik ini kita harus berikan dukungan sepenuhnya. Terima kasih.